Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Nah, alhamdulillah kali ini kita berjumpa lagi dan akan belajar bersama mengenai perkembangan dan peradaban Islam pada masa kejayaan. Namun sebelumnya kita doa sebelum belajar terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengetahuan yang baik. Nah, kompetensi dasar pada kali ini yaitu menelaah perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Indikatornya 3.10.1 menyebutkan perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. 3.10.2 menyebutkan tokoh-tokoh pada masa perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Langsung lanjut ke materi. A. Periodisasi sejarah Islam. Harun Nasution dalam buku Islam ditinjau dari berbagai aspeknya membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode besar berikut. Pertama, periode klasik tahun 650 sampai 1250. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase ekspansi, integrasi 650 sampai tahun 1000, kemudian fase desintegrasi yaitu tahun 1000 sampai 1250. Periode pertengahan. Periode pertengahan ini berlangsung pada tahun 1250 sampai 1800. Periode pertengahan ini merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase kemunduran tahun 1250 sampai 1500 Masehi dan fase munculnya ketiga kerajaan besar tahun 1500 sampai 1800 yang dimulai dengan zaman kemajuan pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi dan kemudian zaman kemunduran tahun 1700 sampai 1800. Terakhir, periode modern tahun 1800 dan seterusnya. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaru Islam. Masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini disebut dengan periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah atau sering disebut Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, bidang keagamaan, bidang ekonomi, bidang ilmu bangunan atau arsitektur, bidang sosial, dan bidang militer. Perkembangan Islam pada Bani Abbasiyah selanjutnya ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ilmu ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, ilmu sosial, dan dalam ilmu militer. Kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain: pertama, konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. 4. Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Sementara faktor eksternal antara lain seperti berikut:
Pertama, terjadi asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia pada saat itu sangat penting. Persia banyak berjasa dalam bidang pemerintahan, bidang perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Adapun pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemahan dan banyak bidang ilmu, terutama filsafat. Kedua, gerakan terjemahan pada masa periode klasik. Usaha penerjemah kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Selain beberapa faktor di atas, kejayaan Islam ini disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada pada masa periode klasik tersebut, antara lain sebagai berikut. Pertama, melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. Al-Quran di dalamnya banyak sekali ayat yang menyuruh kita menggunakan akal untuk berpikir, bukan sekedar hanya berucap. Kedua, melaksanakan isi hadis. Banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu, meskipun harus sampai ke negeri Cina. Bukan hanya ilmu agama yang dicari, tetapi ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan kehidupan manusia di dunia ini, yang tentunya bermanfaat untuk membantu. Ketiga, mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. Contohnya, ilmu pengetahuan umum dengan mempelajari ilmu filsafat Yunani. Maka, pada saat itu, banyak bermunculan ulama fikih, tauhid atau kalam, tafsir, hadis, ulama bidang sains atau ilmu kedokteran, matematika, optik, kimia, fisika, geografi, dan lain-lain. Keempat, ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintah. C. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Sebagaimana yang tadi disebutkan, banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang ilmu. Di sini akan dijelaskan sebagian biografi beberapa tokoh saja. Selanjutnya, tokoh-tokoh yang tidak dijelaskan biografinya bisa dicari melalui buku-buku atau sumber-sumber lain seperti di internet. Berikut adalah contoh tokoh-tokoh Muslim yang telah menyumbangkan karyanya untuk peradaban umat manusia. Pertama, Ibnu Rushd 520 sampai 595 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Wahid Muhammad Ibnu Rushd. Lahir di Cordova atau sekarang Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh atau sekarang Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya-karya beliau antara lain Kitab Bidayatul Mujtahid atau kitab yang membahas tentang fikih, Kuliat fi at-Tib atau buku tentang kedokteran yang dijadikan pegangan bagi para mahasiswa kedokteran di Eropa, Fasl al-Maghol fi ma bain al-hikmah wa al-syariat. Ilmu Rushd berpendapat antara filsafat dan agama Islam itu tidak bertentangan sama sekali. Bahkan Islam menganjurkan para pemeluknya untuk mempelajari ilmu filsafat. Kedua, Al-Ghazali 450 sampai 505 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Lahir di desa Ghazalah dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus, Iran Utara. Beliau dididik dalam keluarga dan guru yang zuhud atau hidup sederhana dan tidak tamak terhadap duniawi. Beliau belajar di madrasah Imam Al-Juwaini. Setelah beliau menderita sakit, beliau beruzlah atau mengasingkan diri dari khalayak ramai dengan niat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun kemudian menjalani kehidupan tasawuf
selama 10 tahun di Damaskus, Yerusalem, Mekah, Madinah, dan Tus. Adapun jasa-jasa beliau terhadap umat Islam antara lain memimpin madrasah Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus sebagai guru besarnya, mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus, kemudian menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fikih. Di antara sekian ratus bukunya itu, ada yang terkenal, diantaranya ada Ihya Ulumuddin, membahas masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, tasawuf, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam bidang filsafat, beliau menulis At-Tahafu atau tidak konsistennya para filsuf. Al-Ghazali merupakan ulama yang sangat berpengaruh di dunia Islam sehingga mendapat gelar Hujatul Islam atau bukti kebenaran Islam. 3. Al-Kindi 805 sampai 873 Masehi. Nama lengkapnya Yakub bin Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang sangat produktif. Hasil karyanya di bidang-bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, bahkan musik dan matematika sangat populer. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga merupakan satu-satunya filsuf Islam dari Arab. Beliau juga sering disebut Failasuf al-Arab atau filosofi atau filsuf orang Arab. Selanjutnya nomor 4 yaitu Al-Farabi 872 sampai 950 Masehi. Nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad ibnu Tarkhan ibnu Uzlaq Al-Farabi. Beliau lahir di Farabi, Transoxiana pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau masih keturunan orang Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan, antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Di antara karya ilmiah yang paling terkenal adalah Ar-Royu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fadilah atau pemikiran tentang penduduk negara utama. 5. Ibnu Sina 980 sampai 1037 Masehi. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, lahir di desa Afshana dekat Bukhara, wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Pada usia 17 tahun, beliau terkenal dan sering dipanggil untuk mengobati Pangeran Syamani yang bernama Nuh bin Masyur. Beliau menulis lebih dari 200 buku dan diantara karyanya yang paling terkenal berjudul Al-Qanun fi At-Tib, yaitu ensiklopedia tentang ilmu kedokteran, dan Al-Shifa, yaitu ensiklopedia tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai materi kali ini. Dan seperti yang tadi kita pelajari bersama, ternyata pada masa kejayaan Islam terjadi sebuah peradaban besar yang menyebabkan perkembangan negara Islam menjadi besar. Dan di antara itu juga muncul tokoh-tokoh cendekiawan Islam yang merubah dan membuat sebuah revolusi perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, semoga kita bisa meneruskan perjuangan para cendekiawan-cendekiawan Islam dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, menekuni hal yang menjadi kesukaan kita atau hobi kita, sehingga nantinya dapat dikembangkan atau bahkan menemukan hal-hal baru yang menjadikan kebanggaan terbaru untuk umat Islam. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.